Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya singkat pilih 04.1.17.09.14 akan menjelaskan tentang proposal produksi sayuran hidroponik dengan sistem NFT. Deskripsi perusahaan sendiri, nama perusahaan yaitu Jatra Agrikultura. Badan usaha yang dimiliki yaitu produksi sayuran hortikultura. Jenis produk atau jasa yaitu tanaman sayuran. Alamat perusahaan Kampung Pasir Wangi, RT 03 RW 11, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang dari perusahaan ini sendiri yaitu dewasa kini kebutuhan masyarakat pada saat ini akan sayuran sehat sangat tinggi, maka perlu dilakukan usaha peningkatan produksi baik melalui cara konvensional, pertanian maju, atau sistem pertanian organik. Dalam 5 tahun terakhir, produksi sayuran di Indonesia naik 2,40%. Sedangkan impor produk hortikultura 2015 menjadi 17% atau setara dengan US dollar 178.937 dibandingkan 2014. Di sisi lain, ekspor hortikultura justru meningkat 23%. Urbanisasi yang berkembang di tengah kota modern memunculkan berbagai jenis industri makanan yang unik, seperti salad. Jenis-jenis bahan pangan yang dipakai juga semakin beragam, mulai dari jenis untuk seafood, western, sampai Asian. CV Jafra Agrikultura merupakan salah satu jenis perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian untuk produksi beberapa sayuran tanaman hortikultura, di mana usahanya dilakukan kegiatan produksi sehingga pemasaran yang terorganisir. Pengembangan usaha budidaya sayuran hidroponik ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu budidaya sayuran hidroponik memiliki prospek ekonomi yang tinggi, yang baik di pasaran. Pasar yang telah jelas serta permintaan yang semakin tinggi memudahkan para pembudidaya memasarkan hasil produksinya. Sayuran hidroponik merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan. Media pembelajaran yang bertanggung jawab, penulis dapat memasuki dua bisnis. Jafra Agrikultura. Analisis aspek bisnis. Aspek pasar. Yang pertama ada perkembangan pasar. Perkembangan pasar sayuran hidroponik di Kabupaten Bandung Barat ini cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan pasokan keluar kota berasal dari Rembang cukup besar. Hal ini juga tentunya menjadi peluang untuk menjadi produsen sayuran hidroponik yang berlabel sehat. Segmentasi pasar. Pangsa pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan CV Jafra Agrikultura meliputi pasar lokal dan pasar ekspor yang ditunjukkan ke swalayan supermarket sampai pada pasar tradisional. Target pasar produk dari Jafra Agrikultura yang dihasilkan yaitu pasar tradisional, supermarket, restoran, kafe atau horeca. Kemudian posisi duduk. Di dalam pasar. Posisi produk di dalam pasar. Endip yang dipasarkan oleh CV Jafra Agrikultura memiliki nilai kesehatan dan juga bersih higienis karena tidak menggunakan pestisida, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan produk yang dihasilkan oleh CV Jafra Agrikultura. Strategi pemasaran menggunakan 4P atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Agar menarik pelanggan atau konsumen
Produk yang ditawarkan berupa endip bersih dan sayuran segar yang memiliki kualitas yang baik dengan kadar gizi yang tinggi sehingga dapat berkhasiat bagi tubuh. Kemudian price atau harga, memberikan potongan harga untuk pembelian dalam partai besar. Dengan adanya jaminan dan diskon tersebut, sayuran yang dibeli dapat lebih bersaing harganya dibanding dengan pembeli atau konsumen. Tidak perlu khawatir untuk menjadi pelanggan dengan kualitas sayuran yang terjamin. Yang ketiga merupakan place atau tempat. Kemudian promosi. Promosi saat ini tengah dikembangkan promosi lewat iklan di dunia maya atau internet, pameran dagang, leaflet, dan memberikan sampel sayuran individual kepada calon pembeli yang datang langsung atau dalam jenjang ajang pameran. Proses produksi. Proses produksi memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Penyiapan media tanam dan penyiapan nutrisi serta benih. Tahap-tahap produksi: pengisian media tanam, penyemaian benih, pembibitan tahap 1 atau nursery 1, pembibitan tahap 2, nursery 2, perlakuan pasca panen dan panen. Yang keempat ada aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan dari CV Javra Agrikultura mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja di CV Javra Agrikultura yaitu ada pimpinan perusahaan, sekretaris, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, tenaga kerja lapangan. Analisis finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal investasi yaitu sebesar Rp36.301.700 dengan modal kerja yaitu sebesar Rp15.604.735 dan modal tetap Rp36.301.700, sehingga biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk 1 tahun atau 8 kali periode yaitu sebesar Rp294.413.600 dengan biaya variabel yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp124.837.880 dengan biaya tetap Rp294.413.600 sehingga ditotalkan menjadi Rp415.251.480 dengan sumber modal yang didapat yaitu modal sendiri sebesar 50% dan modal pinjaman 50%. Untuk sistem pelunasannya sendiri menggunakan cicilan bank sebanyak 7%. Penerimaan atau revenue dari penjualan endip per tahun yaitu harga endip per bungkus atau 1 pack sebesar 12.000. Jumlah produksi atau 1 kali produksi yaitu 6.918 pack dikali 12.000 sehingga mendapatkan pendapatan yaitu Rp74.376. Maka penjualan per tahun atau 8 periode yaitu sebesar Rp595.008.000 dengan keuntungan Rp179.756.520.
Arus kas bersih dikurangi arus kas akhir 3 ditambah 4. Total revenue atau R per C yaitu 1,4. Berdasarkan hasil perhitungan, maka R per C yang didapat yaitu 1,4, yang mana usaha tersebut akan layak dijalankan untuk kegiatan usaha tani di bidang pemasaran karena RC lebih dari 1. Break even point harga. Biaya total dikurangi jumlah produksi yaitu sebesar Rp7.503. BEP dalam unit atau BEP unit yaitu sebesar Rp34.604. Titik pulang atau payback period tertera seperti dalam gambar. Analisis NPV, B per C, dan IRR. Berdasarkan hasil gambar tersebut, usaha tersebut yang layak untuk dijalankan. Go project karena nilai manfaat lebih besar dibandingkan dari biaya. Dari tingkat pengembalian internal IRR lebih besar daripada suku bunga. Terima kasih.